wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Gehal Sikam Vena Audia Praskala dengan NPM 4136 Siwa di Ija Sikam Haga menampilkan keterampilan 3 yaitu keterampilan memberi penguatan. Selamat menyaksikan. Kabar putih di sini tapi kabar? Wow. Ya. Kamu mau mulai pembelajaran? Ayo kamu berdoa. Saya ingin jamaah kelas. Di kelas siapa? Iya, Ibu. Iya. Selamat ke kelas. Memulai pembelajaran terawih, baca doakan agama dan percaya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini kan harga absen pai. Saya pertama Naila Agustin, Hadir Ibu. Susi Fitriani, Silakan Bu. Tiara Puspa, hadir. Egi Gusti. Ada unik ya? Hadir Bu. Alhamdulillah. Ibu akan nanya, minggu nanti minggu saya ikut, kamu belajar api? Aksara Bu. Api sih aku tidak mau lagi info tentang aksara. Kuat induk huruf sama anak huruf. Oh, ini barunya apa kan? Induk hurufnya kuat 20. Anak huruf berapa? Makan baik. 12 Ibu. Nah, kalau jadi aksara ini waktu itu kan induk huruf dan anak huruf di bawah 20 i 12. Oke, karena kamu agak bilang tentang Tes wawancara Ibu. nah, siapa sebagai api untuk tes wawancara? Wawancara itu saya ngulik-ngulik ya Bu. Iya betul, saya mulai ikuti kuliahnya saya itu wawancara di video call mana kita betul jadi tes Wawancara. Ibu harus beli saya video coba di lihat baik. Maaf ya agak nah. Baik Pak, pertanyaan ketiga Pak, siapakah yang bertanggung jawab terhadap fasilitas sekolah yang masih kurang atau mengalami kerusakan? Yang bertanggung jawab sebetulnya seluruh keluarga sekolah, para siswa, guru, orang-tua, dan menjaga fasilitas tersebut. Dan juga kerjasamanya untuk melengkapi kekurangan kebutuhan siswa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara sekolah mengatasi keterbatasan fasilitas agar kegiatan belajar tetap berjalan baik? Mengatur waktu sistem belajar sesuai dengan masing-masing dan juga sesuai dengan waktunya. Serta untuk sesuai dengan fasilitasnya. Oke, tapi saya tidak kotak kok jadi video tersebut. Api sih murid-murid di Siapo, api sih saya ada di Persiapo semua pemacara. Kamu, api. Teks Ibu, silakan ditanya. Awaya Susi, apa bos? Serius? Api. Informasi saya harga ditanya siapa? Awal sunyit ya, jadi nah betul jawaban dari kalimat ikuti bahwa saya cuma Persiapo buat pertanyaan di informan. Jadi ibu alumni sekolah dilanjut tentang tes wawancara. Jadi tes wawancara ini komunikasi antara belah pihak. Saya lebih bertujuan untuk mendapat informasi tertentu yang berdasarkan narasumber. Sampai saya pakai narasumber itu siapa? Kamu Api, Nela Nela. Persina saya informan, saya body tanya-tanya kamu. Nah betul nih Nela. Jadi narasumber itu berarti orang saya kamu wawancarai untuk mendapat informasi
saya ingin bahas. Selanjutnya tujuan tes wawancara pihak. Si pertama itu untuk membuka data. Nah, jadi tujuan tes komunikasi memang membuka data sesuai dengan topik saya kamu dulu. Mendapatkan informasi saya mendalam di kalau wawancara kan jika diperlukan kan informasi kamu dapat kan. Selesai wawancara berarti kita dapat menggali lebih dalam apa sih tentang topik tertentu gitu yang kamu wawancarai. Terus juga verifikasi data itu kamu dapat mengetahui bahwa fakta sebenarnya itu semua semua tahu jawaban tersebut atau saya tambahkan. Terus juga evaluasi dan seleksi itu di tujuan wawancara itu kamu melatih kemampuan kamu dalam berkomunikasi, melatih kepribadian introvert ya. Yang kelima itu membangun hubungan. DIPA maksudnya itu membangun hubungan baik antara saya wawancara sama narasumber. Tujuan wawancara masih ditanya gue. Gimana tuh? Lanjut ya. Lanjutnya buat unsur-unsur wawancara. Di IPA unsur-unsur wawancara yang pertama itu wawancara. Pasti itu dipandaikan apa itu wawancara, yaitu saya mewawancarai. Terus narasumber, kalau dijawab ini aku akan seperti bahwa narasumber itu yaitu informan atau jamaah saya mewawancarai. Ya, siapa sih maksud pada tema itu maksudnya apa? Ya, jadi tema yaitu topik saya akan membahas mewawancari aku narasumber tersebut. Menurut tema, jadi kamu tidak terlalu meluas jangkauan pertanyaan kamu bisa dibahas. Yang keempat, waktu dan tempat. Waktu saya dan tempat itu waktu kamu melakukan wawancara, di tempat wawancara berlangsung. Selanjutnya, masih ditanya keluar? Ya, unsur-unsur wawancara. Oke, kamu lanjut ya. Jadi jenis-jenis wawancara PIPA yaitu wawancara terstruktur, yaitu kamu harus wawancara, tidak buat kamu menyiapkan data-data pertanyaan. Yang kedua itu wawancara semi struktur, kamu harus menyiapkan data pertanyaan, tidak kamu bisa fleksibel mengikuti penanya tersebut atau narasumber tersebut. Terus juga saya kedua wawancara tidak terstruktur. Maksudnya itu kamu bertanya itu spontan, menurut pertanyaan kita spontan bertanya dengan sesuai dengan jawaban narasumber. Yang keempat itu wawancara kelompok. Saya pandai wawancara kelompok api. Api sisi. Kelompok sila lebih ada senior. Nah benar sih, betul. Jawaban susi. Wawancara kelompok ini melibatkan lebih dari saya narasumber. Jadi kamu wawancara berarti kamu menunggu saya tahu narasumbernya pas berdua gitu kan ya. Terus yang terakhir itu wawancara klinik psikologi. Nah maksudnya wawancara klinik ini itu lebih ke medis ya. Itu juga membagi wawancara membagi kondisi mental dan masih tanya keluar itu? Menurut ya. Terus gimana jelaskan metode dan teknik wawancara. Metode teknik wawancara kira? 5 ya. Si pertama itu apa? Nah, teknik pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan kamu di pertanyaan saya jika jawaban dari narasumber bakal luas. Injuk api dapatkah ibu ngeni jawaban atau kayak dapat ibu jelaskan pengalaman ibu selama perkuliahan ya. Jadi pertanyaan itu meluas ya. Terus juga teknik pertanyaan tertutup. Di IPA kamu ngajak pertanyaan, saya jawabannya nikah. Iya, aman. Lanjutnya teknik pertanyaan mengikuti yaitu mengajukan jawaban lanjutan yang mengikuti wawancara. Di IPA kamu bertanya, pertanyaan tersebut kamu melihat jawaban dari narasumber. Jadi kamu dapat bertanya sesuai dengan jawaban dari narasumber. Terus ini teknik pertanyaan cermin, mengajukan pertanyaan ya sama sih kayak. Jadi kita mengajukan pertanyaan sesuai dengan jawaban narasumber gitu. Terus yang kelima itu teknik pertanyaan simpulan. IPA kamu catat jawaban dari narasumber, terus nanya kembali
jawaban saya catat udah valid tak dibangun. Selain ini ibu akan ditanya kalau yang penting tentang tes wawancara. Ya, ibu ngedok siapa ibu agak bertanya-tanya seperti kita paham omongan tentang tes wawancara. Jadi sih ibu kalau menjelaskan tentang jenis wawancara IPA, UAT 5. Jadi maksud dari wawancara tidak terstruktur nabi, ya. Di daftar jawaban tahu jawaban ini spontan. Betul ya. Jadi wawancara saya mas itu ya bu. Iya. Sehingga jadi spontan wawancara misalnya lagi buat kejadian sesuatu kejadian kecelakaan, whatever tulisan nasabah wawancara bukan ini. Oh ini kan ya jawaban dari anak-anak seperti ya jawaban negara pemilihan negara di Manila. Jadi wawancara strukturno bertanya tanpa nyiap dapat pertanyaan dan spontan ya. Oke, teman-teman tentang teknik wawancara. Teknik wawancara kita teknik wawancara kita metode atau teknik. Buat 5. Nah, api 5 pertanyaan. Buat teknik pertanyaan terbuka, lalu teknik pertanyaan tertutup, lalu teknik pertanyaan mengikuti, teknik pertanyaan mengajukan pertanyaan kembali, lalu teknik pertanyaan kesimpulan. Oke, jangan PPK berlima kan sudah dijelaskan. Ibu harus ini putih salah satu contoh aja teknik pertanyaan terbuka itu apa? Contoh pertanyaan saya. Kamu jadi karena mando ya atau tidak nih. Jadi misalnya itu lagi api ya jawabnya lagi mudah terus gini ibu. Ya benar, dapat di wasit ada nama semua. Ada. Oke, jadi benar ini jawabannya Naya. Jadi teknik pertanyaan terbuka jawaban mah singkat ya. Jadi pertanyaan sih bisa jawabannya meluas. Juk ngambil pertanyaan pengalaman atau sebagainya. Oke, ikuti lalu tanya dan belum cukup paham ya. Belum cukup paham aku. Jadi ibu hari ini tugas sudah mengikuti mengikuti tentang tes wawancara. Di IPA aja ibu harus mengukur paham mengikuti tentang tes wawancara. Pasti ya. Iya. Berkelompok kau ya, karena aja tugas-tugas tentang susah kok. Tugas-tugas pertanyaan-pertanyaan seperti tentang tes wawancara. Pertanyaan sini nanti jawab dengan sesuai kemampuan dijawab. Itu dipahami aja penjelasan tes wawancara Sina. Kalau selesai, Ada bu. nanti diukur. Oke. Jadi ada tugas itu, ada pokoknya kemampuan bukti. Aku tuh kan ngerti, aku maklum aja tes wawancara Sina. Lanjut nih, siapa sih dapat menyimpul kok? Atau ibu punya pertanyaan?
ibu. Iya, Pedi, itu wawancara napi sebulan belanja. Saya ini udah mau apa kok ja? Tes wawancara. Saya sikap pahami juga tes wawancara sini tes kayak jawab Bu. Selain betul lagi, betul jawabannya. Tes sambil jawab ya. Terus masih ada nama penonton? Susi Bu. Ya Susi. Tes wawancara Sina ialah tes jurnalistik percakapan tanya jawab. Saya terdiri anja penanya mirip narasumber. Wah, ini kan ya jawaban ada acak-acak putih. Jadi kok ibu simpulkan bahwa tes wawancara Sina itu tes psikologi pertanyaan. Saya untuk diwawancari zaman narasumber. Jadi Pak, teknik selalu jelas kok. Kemudian tujuan nih, kemudian metode saya gunakan. Mana kemudian pembarunya ibu hal ini tugas lima penting. Jadi Pak dilakukan suatu jangan berkelompok ya. Ipa tugasnya yaitu dilamar penting kok. Topik saya harus dibahas dan ini buat pertanyaan-pertanyaan tentang topik ini harus diwawancari zaman narasumber. Ipa putih itu harus jadi sebuah teks berita ya. Tidak dilakukan itu teks wawancara. Ipa nanti putih tidak buat video, buat teks, semua video putih nanti simpulkan dalam mengetik hasil ada tes wawancara tersebut. Ada paham soal ini? Kayaknya itu kan buat tugas di Bu. Kan kelompok ya. Ini kelompok kan agak ringan kan ya. Iya Bu. Aduh, minggu depan ada putih buat kait topik di teks pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan maka saya bakal diwawancara. Dan kemudian topik saya dibuat sekolah, di kantin, kepala sekolah, atau guru atau teman parkir. Nah, mudah kok digunakan untuk wawancara. Jadi sesuai dengan topiknya, saya ketik pakai. Oke? Itu Bu. Oke. Mana pembelajaran olahraga belajarnya? Masih jangan ketua kelas untuk memberi doa mengerjakan olahraga selesai. Tuh. Pelajaran harus selesai. Alangkah dalam menit, tutup menit, zaman doa. Doa mulai. Kalau pembelajaran kompetisi ini ada beberapa aktiviti ya tentang tes wawancara dan nanti dapat di aplikasi itu di depan nyata bukti. Jadi ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Agustin sebagai officer paslon lisan dari nama calon guru Vena Audiana Friskala dengan NPM 2313040079 pada tanggal Jumat 8 Mei 2026 pukul 10.00 WIB. Topik teks wawancara. Hal-hal yang diamati: penguatan verbal dengan kata-kata benar, bagus, tepat, bagus sekali, dengan kalimat pekerjaan baik sekali, saya senang dengan pekerjaanmu makin lama makin baik, digunakan dengan tepat. Penguatan non verbal dengan penguatan berupa mimik dan gerakan badan, penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa simbol atau benda, penguatan penuh dan tidak penuh, cara penggunaan dengan penggunaan kepada sekelompok siswa, penguatan kepada pribadi tertentu, memberi penguatan dengan segera, variasi dalam penggunaan, prinsip penggunaan dengan kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, menghindari penggunaan respon yang negatif, telah digunakan dengan cepat. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.